Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pelajaran pada hari ini yaitu masih tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Adapun pelajaran pada hari ini adalah tentang wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun, beliau sering melakukan tahanus atau berkholwat di Gua Hira, terutama pada bulan-bulan Ramadan. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghindari hingar-bingarnya kerusakan-kerusakan moral, kemaksiatan yang terjadi di masyarakat Quraisy Mekah pada saat itu. Pada suatu ketika, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan itulah kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan wahyu, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi mendapat wahyu dan kemudian malaikat Jibril menghilang dari hadapan Nabi, kemudian Nabi pulang ke rumah. Di saat pulang itu beliau menggigil dan merasa khawatir dan agak ketakutan tentang siapa yang datang sebenarnya kepada beliau tadi. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah yang terjadi tadi, yaitu ketika malaikat Jibril mendatanginya kemudian menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad belum tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril dan itu adalah wahyu. Makanya kemudian Nabi Muhammad kelihatan merasa sangat khawatir dan juga ketakutan, bahkan badannya menggigil. Makanya kemudian setelah sampai di rumah, Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kepada Siti Khadijah untuk memberikan selimut atau menyelimutinya. Setelah kemudian keadaan sudah reda, maka kemudian Siti Khadijah, karena dia juga sangat khawatir akan kondisi Nabi, kemudian Siti Khadijah mengajaknya ke tempat Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang ahli agama. Beliau menurut satu versi adalah pengikut agama Hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, dan beliau adalah faham tentang berbagai kitab sebelumnya, baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Setelah sampai ke rumah Waraqah, kemudian ditanyakan kepada Waraqah, apakah yang terjadi pada diri Nabi Muhammad ketika di Gua Hira. Maka kemudian Waraqah menjawab bahwa yang datang kepadanya itu adalah namus. Namus dalam bahasa Ibrani
kalau dalam bahasa Arab adalah malaikat Jibril. Dan kemudian Waraqah menjelaskan bahwa namus atau malaikat Jibril itulah yang juga datang kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang menyampaikan wahyu yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berarti diangkat menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu kemudian berpesan kepada Nabi Muhammad, Waraqah berpesan kepada Nabi Muhammad agar juga berhati-hati, karena nanti Nabi Muhammad akan didustakan oleh kaumnya, yaitu kaum Quraisy, kemudian juga akan dimusuhinya, bahkan akan diusir oleh kaumnya. Setelah itu lama tidak turun wahyu lagi sampai kira-kira ada 40 hari lamanya. Di saat-saat itu Nabi kelihatan juga gelisah karena menanti tidak adanya wahyu lagi. Maka kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu terdapat di dalam surat Al-Mudassir ayat 1-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Inilah ayat atau wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya wahyu kedua inilah Nabi Muhammad baru mendapat perintah untuk berdakwah, yaitu pada ayat yang kedua, kum fa'anzir, berdirilah, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Ini menunjukkan perintah bahwa Nabi saat itu mulai diperintahkan untuk berdakwah. Kalau pada wahyu yang pertama Nabi Muhammad tidak ada perintah untuk berdakwah dan tidak berdakwah, belum berdakwah pada saat itu. Setelah wahyu kedua inilah kemudian Nabi diperintahkan untuk melakukan dakwah. Kum fa'andir, ya, berdirilah, bangunlah, dan berilah peringatan. Maka kemudian Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut dakwah bisirri. Jadi dakwah bisirri ini mulai dilakukan oleh Nabi setelah Nabi menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7. Apa yang dimaksud dengan dakwah bisirri atau dakwah dengan sembunyi-sembunyi? Yang dimaksud dengan dakwah bisirri adalah dakwah kepada teman atau keluarga terdekat. Sebagaimana dalam firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah bisiri atau dakwah sembunyi-sembunyi itu maksudnya adalah berdakwah kepada teman atau keluarga yang terdekat. Pada saat itu Nabi menjadikan rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam Al-Mahzumi sebagai pusat kegiatan berdakwah. Dan dakwah dilakukan dengan sirri ini selama kurang lebih 3 tahun dan hanya sekitar 50 orang yang masuk agama Islam. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Ali, Zaid bin Harithah dari keluarga Nabi, kemudian dari temannya yaitu terutama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar mengajak teman-teman yang lain yaitu Utsman bin Affan dan lain-lain. Orang yang pertama-tama masuk Islam ini disebut as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Demikianlah penjelasan
tentang wahyu yang pertama atau dakwah Nabi bisirri atau dakwah dengan sembunyi-sembunyi pada saat awal berdakwah di Mekah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.